Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua seluruh. Jumpa lagi dengan channel Penjahit Jenius. Ini merupakan video kedua dari saya ya. Di video kali ini saya ingin lanjut berbagi pengalaman saya dalam mendapatkan orderan seragam ya. Jadi sekedar buat informasi ya, pertama-tama yang harus kita syukuri itu sebagai pengusaha konveksi, yaitu setiap tahunnya itu kebutuhan seragam untuk sekolah, kampus, pesantren dan lain-lain itu selalu ada dan dalam jumlah yang sangat banyak ya seluruh ya. Jadi kan seperti instansi pendidikan tersebut kan mereka memproduksi seragam untuk identitas instansi mereka ya. Jadi tetap kebutuhan untuk seragam itu setiap tahun tetap besar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah instansi pendidikan di suatu daerah itu sangat banyak sekali seluruh. Contoh misalnya ya, di satu kabupaten saja itu bisa ratusan ya kalau kita hitung, kalau mulai TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan masih banyak lagi, bahkan sampai ada perguruan tinggi ya yang baik negeri maupun swasta seluruh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya, selama ini instansi tersebut itu mendapatkan seragam untuk kelengkapan siswa baru mereka setiap tahunnya itu dari mana? Selama itu banyak yang enggak ngeh atau mungkin menyepelekan ya. Peluang yang sangat besar kalau menurut saya. Bahkan penjahit-penjahit ya yang senior atau mungkin yang sudah lama lah intinya, banyak yang masih memilih untuk merantau menjahit di luar kota ya, kayak Jakarta, di Bali dan lain-lain gitu ya. Jadi setelah saya dalami beberapa tahun ini, sekolahan itu menggunakan dua metode untuk memenuhi kebutuhan seragam mereka ya. Yang pertama, sekolahan memilih membagikan bahan baku berupa kain mentahan kepada siswa atau siswi barunya. Jadi siswa-siswi baru tersebut menjahitkan seragamnya secara mandiri ya, jadi sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga sekolah yang membagikan seragam mereka itu dalam bentuk pakaian sudah jadi ya. Jadi siswa atau siswinya mungkin pas waktu mendaftar itu mereka langsung diukur, kemudian untuk mendapatkan seragam jadi dari sekolah nanti ya. Nah, untuk seragam yang dibagikan dalam bentuk pakaian jadi, otomatis sekolahan membutuhkan partner untuk produksi ya, seperti yang saya alami. Sekolahan membutuhkan untuk membuat seragamnya. Waktu itu ceritanya, waktu saya presentasi untuk pengajuan order, ternyata biasanya itu sekolahan itu nyari konveksi ternama atau yang besar gitu. Kemudian kan saya nanya, kenapa harus yang ternama atau besar? Para gurunya juga mereka langsung menjawab ya, intinya pihak sekolahan itu membutuhkan keyakinan tentang kelayakan tempat mereka produksi seragam ya seluruh ya. Jadi kan timbul pertanyaan lagi ya,
gimana caranya kita sebagai konveksi pemula yang merintis dengan modal dan alat-alat produksi sederhana bisa masuk ya. Jadi waktu itu waktu pas saya kunjungan di satu sekolah itu, waktu itu saya intinya saya sudah mempunyai kartu nama ya, yang buat jaga-jaga misalnya saya kunjungan itu untuk ditinggal, misalnya kalau mungkin mau menghubungi atau mungkin mau tanya-tanya konsultasi ya. Jadi karena waktu itu konveksi saya belum ternama, jadi kan saya door to door, intinya saya melakukan kunjungan ke sekolahan, kampus, pesantren itu door to door ya. Jadi biasanya itu ya memakan waktu beberapa hari ya, mungkin beberapa minggu lah, mungkin 2 mingguan lah. Kemudian saya coba memberikan penawaran semenarik mungkin ya ke pihak sekolah waktu itu. Ya salah satu contohnya misalnya waktu itu yang saya lakukan dengan memberikan garansi servis kerusakan selama setengah semester atau 3 bulan ya. Kecuali seragam hilang itu tidak termasuk kategori garansi ya. Jadi penawaran-penawaran yang menarik menurut saya akan jadi poin tertentu untuk kita dilirik ya setidaknya dipertimbangkan dulu lah, karena otomatis karena kita baru kan, sebelumnya pasti sudah ada konveksi lain yang atau pemproduksi lain atau mungkin mereka pesan dari luar kota atau dari mana, intinya pasti sudah ada. Makanya untuk orang yang baru seperti kita tuh harus punya ya satu penawaran yang membuat mereka tertarik lah, intinya itu sih. Selanjutnya saya mencoba memberikan harga terbaik ya, karena kan pasti ada tawar menawar dalam kita mengajukan orderan, itu pasti tawar menawar itu sudah pasti ya. Jadi sebelum kunjungan itu saya sudah melakukan riset ya untuk mendapatkan harga terbaik. Itu waktu itu saya riset dulu harga konveksi di daerah saya, dan juga saya juga mencari tahu harga bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk produksi seragam, agar kita proporsional dalam menentukan harga. Masa kita netnya nanti di mana, intinya biar tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal, karena kan pasti ada kompetitornya. Intinya persaingan itu harus sehat ya, maksudnya kalau misalnya pun turun dari yang lama pun kayaknya maksimal, kalau prinsip saya ya maksimal di 5% itulah, itu udah maksimal sekali. Karena kan saya juga menawarkan yang garansi yang tadi itu ya, seperti itu lor. Kemudian selanjutnya menurut saya yang harus kita punya itu ya minimal mau belajar itu speaking skills lor. Karena menurut saya seberapa bagus speaking skills yang kita miliki itu sangat berpengaruh besar deal atau tidaknya suatu order ya. Ya itu berdasarkan pengalaman saya, karena di awal-awal itu saya juga masih kaku sekali seluruh, karena memang benar-benar belum pernah ya, karena itu pertama kali saya mulai buka konveksi sendiri, karena sebelumnya kan masih ikut garment ya, ikut garment di Bali sih waktu itu kan ya, ikut garment lokal, garment bule gitu, seperti itu seluruh. Terus kemudian yang saya lakukan setelah ada customer yang masuk, ya kita harus bisa menjaga dan merawat kepercayaan yang sudah diberikan seluruh ya, dengan cara amanah, tepat waktu, dan juga jaga kualitas, itu yang terpenting. Karena pada prakteknya yang saya alami ini
lebih mudah mendapatkan ordernya daripada mempertahankan supaya customer bisa terus berlangganan dengan kita. Karena kan kita menghadapi karakter sekolahan atau kampus atau pesantren itu yang macam-macam, yang intinya beda-beda. Sekolahan A dengan sekolahan B itu karakternya beda-beda. Ada yang modelnya santai, ada yang tegas, ada yang disiplin, ada yang ya modelnya nyari-nyari, pokoknya karakternya beda-beda sekali seluruhnya. Terus kemudian yang terakhir yang saya siapkan waktu itu untuk mendapatkan order itu modal ya. Kenapa modal saya taruh paling terakhir? Karena menurut saya jika modal itu terlalu dijadikan acuan di awal, itu yang membuat kita nggak segera memulai gitu loh, kayaknya kayak alasan belum ada modal, belum ada uang. Karena menurut saya itulah hambatan terbesar seseorang yang mau atau sedang merintis usaha ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kami bagikan seluruh ya. Sebenarnya kalau didetailkan lagi itu bakalan masih panjang seluruh ya. Seperti misalnya mungkin ada yang nanya di bulan berapa ya idealnya melakukan kunjungan ke sekolahan atau kampus, kemudian gimana caranya kita untuk presentasi ke sekolahan, rutenya gimana aja, siapa yang harus ditemui, kemudian gimana caranya mengatur atau manajemen produksi jahitnya biar nggak bingung kalau tiba-tiba mendapat orderan banyak dalam jumlah ratusan atau bahkan ribuan dan kita masih pemula dan masih banyak lagi ya. Mungkin bagi yang ingin tanya-tanya silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah mau menyimak. Tetap semangat dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.